Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau mengibaratkan sebuah penyakit kanker begitu kalau tidak bersih begitu diangkatnya ini kan bisa muncul ya penyakit di kemudian hari. Lalu bagaimana cara membersihkan berkaitan juga dengan perkara ini dan tentu juga yang menjadi menarik yang menjadi diskusi publik kemudian ini oknum-oknum di balik Sambo ini tentu tidak hanya terkait dengan tindak pidana yang dilakukan begitu. Ada hal lain yang mungkin ini bisa jadi harus menjadi perhatian pimpinan kepolisian. Menurut Anda? Yang terpenting memang dalam di tubuh kepolisian itu adalah pengawasan gitu. Tanpa ada pengawasan yang sangat ketat, ini akan terulang-terulang lagi. Gitu. Jaringan Sambo ini kan kalau melihat 97 orang yang terlibat, itu loh, entah pelanggaran itu sekecil apapun, tapi kan 97 orang ini sangat besar. Itu belum yang berada di daerah-daerah. Iya. Makanya kalau beberapa waktu lalu, 10 tahun lalu, ketika Kapolri Pak Parman, itu pernah ada upaya bedol desa ketika ada pelanggaran-pelanggar di pungli di lantas gitu. Dua Polda saat itu di Polda Metro dan di Polda Jatim semuanya dipindah ke Papua, misalnya seperti itu. Yeah. Nah, ini salah satu upaya untuk mengurangi anasir-anasir jahat yang masih berakar di masing-masing Polda itu. Gitu. Upaya bedol desa ini adalah salah satu bentuk saja upaya demosi, terus kemudian mutasi yang hanya sebentar-sebentar saja, itu tidak memberikan efek jerah kepada mereka seperti itu. Tidak untuk kemungkinan bagi mereka pelanggar sedang yang memiliki kesengajaan dan kemampuan untuk berpikir, itu juga ada upaya untuk misalnya memberikan sanksi penurunan pangkat 1 tingkat misalnya seperti itu. Karena ini belum ada selama ini penurunan pangkat 1 tingkat itu belum ada seperti itu. Ini tentu bisa dilakukan bagi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sedang. Tapi bagi pelanggar berat, PTDH itu tidak ada kata lain. Baik. Harus dilakukan seperti itu. Artinya sidang etik yang sekarang sedang berlangsung dan nanti akan dikebut dalam beberapa pekan ke depan ini jangan sampai anti klimaks begitu ya? Betul. Sidang etik ini hanya dijadikan salah satu momentum saja untuk bersih-bersih di internal kepolisian dan jangan sampai sidang etik ini hanya sekedar seremoni saja yang kemudian hanya membuat kepercayaan masyarakat semakin menurun. Upaya banding ke depan juga jangan mengabaikan sidang awal ini, karena kalau kemudian banding ke depan itu malah meringankan, ini akan semakin menurunkan kepercayaan masyarakat pada kepolisian. Baik. Saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno minta tanggapannya ini. Tadi ya ada menyinggung soal bedol desa begitu. Memang harus sebersih-bersihnya kan yang kita harapkan begitu. Ya memang begitu. Tadi saya dengan Pak Bambang sangat sependapat gitu. Kuncinya pengawasan. Polri ini organisasi yang sangat besar gitu. Anggotanya hampir 420.000. Sampai ke pelosok. Kemudian kita beri kekuasaan yang sangat besar. Ya. Karena hampir semua undang-undang itu penegak hukumnya adalah Polri. Kemudian kita beri senjata aja. Tetapi pengawasannya hanya diawasi oleh pengawasan internal, yaitu inspektorat dan propam. Propam sudah terbukti kan, propam sendiri yang melanggar bahkan membunuh. Inspektorat, hampir semua kementerian, lembaga inspektorat itu kan lumpuh. Nah, sudah ada lembaga yang memberikan contoh pengawasan yang bagus. Di mana itu? Kita lihat KPK. Ada Dewan Pengawas. Nah, kenapa di lembaga Polri, mumpung ini lagi berbenah-benah, tidak dibentuk semacam Dewan Pengawas. Orang luar, kemudian dia bisa menerima pengaduan, dia bisa menyelidiki, dia bisa memeriksa, dia bisa menyidangkan, dia bisa memberi sanksi. Kemudian berposisi di mana? Di pusat, di provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, kalau selama tidak ada itu, maka akan terulang. Saya ngalami loh. 12 tahun yang lalu, saya kan yang direkayasa. Bintang 3 saya ini. Masih jabat, kok bisa? Nah, kemana saya ngadu? Nggak ada tempat ngadu. Baik. Ngadu ke inspektorat. Ya, inspektorat di bawahnya. Ngadu ke propam waktu saya itu kan. Di bawahnya juga gitu ya. Jadi harus ada. Baik. Harus ada gitu. Baik. Jadi timbul pertanyaan.
kan ada sistem peradilan kita, nanti majukan ke pengadilan. Pengadilan kita kan Pak Mahfud sudah katakan loh, bukan kata Susno kan, kata Pak Mahfud, kalau penyidik, penuntut dan hakim serta pengacara udah sepakat, selesailah itu barang. Baik. Artinya memang sekali lagi ya, ini sekali lagi momentum dan penguatan pengawasan itu menjadi penting begitu ya. Baik, saya ke Prof. Suparji, ini bicara tentang oknum di belakang Sambo, harus dibagaimanakan supaya ini memang kembali menumbuhkan kepercayaan publik terhadap Polri. Ya, ini momentum yang baik untuk mengembalikan polisi kepada hitohnya sebagai bagian dari civil society, mengarah pada polisi modern, yang humanis, yang responsif, yang kredibel. Salah satunya adalah bagaimana mengungkap secara terang benderang dan kemudian minta pertanggungjawaban kepada siapapun untuk kemudian diproses dan diberikan sanksi sebagaimana mestinya. Jadi tidak boleh lagi ada pilih-pilih, tidak boleh ada lagi upaya melindungi oknum tertentu, tetapi kalau ada fakta yang menunjukkan adanya keterlibatan dalam kasus ini, maka diminta pertanggungjawabannya. Sekecil apapun? Sekecil apapun, supaya kemudian ini tidak kemudian bersifat permisif, tetapi menjadi momentum yang tegas dalam konteks pengawasan dan sekaligus penegakan sanksinya. Jadi konfigurasi kepolisian sekarang ini memang perlu ada penguatan pengawasan. Kita dorong bagaimana pengawasan selain tadi Propam, Intelijen dan sebagainya. Tadi misalnya Kompolnas juga diperkuat. Kalau memang ternyata sekarang belum efektif, perlu ada mekanisme pengawasan yang lagi supaya lebih kuat, lebih efektif dalam memberikan pemeriksaan, pengaduan dan sekaligus saksinya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana siapapun yang terlibat harus secara proporsional diminta pertanggungjawaban. Baik, ini jangan sampai terus menjalar begitu, nanti nggak selesai-selesai ini ya, penyakitnya gitu terus ada saja begitu. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Susno dan terima kasih Pak Bambang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat selalu untuk kita semuanya. Terima kasih. Dan Pak Bambang, pemirsa, kita tutup dialog kita malam hari ini. Saya Ajat Turatma mengajak Anda untuk juga berbagi dalam program kami MNC Peduli untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air. Tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak, Pak.